Oke, udah ke-record. Nah, jadi mungkin aku pengen nanya dulu sih tentang usahanya gitu ya, Leblis Bucket ini. Mungkin bisa dijelasin singkat kayak apa aja yang dijual sama udah berapa lama sih Mbak, Mbak jalanin usaha ini? Oke, nah kalau udah berapa lama sih? Udah lumayan dari tahun 2017, jadi lebih dari Hmm. 5 tahun ya. Nah itu terus kita jualan bunga pastinya. Bunganya bunga fresh, kebanyakan import, jadi kita hanya jual premium flowers, tidak ada jualan fake artificial. Kalau misalnya mau, kita juga ada nih yang everlasting, jadi dia itu bunga preserved sama bunga kering. Tuh. Hmm. Jadi semuanya real flowers. Oke, berarti dari yang 2017 itu jualannya langsung online atau di mana dulu nih jualan pertama kalinya? Pertama kali itu funny story, kita cuma coba-coba dikarenakan kan supply and demand-nya di demand banyak. Waktu Hmm. itu sebelum Valentine's Day dan supply waktu itu kita started di Cirebon. Nah di Cirebon itu tidak ada yang namanya modern bouquet, adanya ya tradisional bunga papan kayak gitu kan. Hmm. Nah kita coba nih, oh ada bisnis nih bagus, maksudnya kita melihat peluang yang banyak. Nah, kita coba. Nah, ternyata ada kita hanya buka Instagram waktu itu. Karena waktu dulu tahun 2017 buka Instagram udah masif ya. Sekarang Hmm. kalau iklan itu tetap aja masih susah gitu kalau Instagram sekarang. Anyway, nah setelah itu ada customer dari New York, orang Cirebon, cuman dia tinggal di New York. Waktu itu Hmm. mau kirim ke pasangannya untuk Valentine's Day. Nah itu pertama kali itu kita dapat customer. Oke. Nah sesudah itu after that a lot of people beli untuk Valentine's Day. Hmm. Ya dari itu kita sampai sekarang alhamdulillah still here. Oke, Jadi berarti pertama dari Instagram ya, oke. Berarti kalau sekarang itu yang offline store-nya ada di ini ya Mbak, di Tangerang sama Cirebon ya? Offline store-nya. betul kalau offline store kita ada di Bintaro sama di Mm-mm. Cirebon, tetapi kalau kita juga ada di retail. Jadi contoh di Gramedia kita ada 4 Hmm, cabang Gramedia. oke. Keren banget. Oke, berarti kalau misalnya dari tadi kan udah ada beberapa cabang ya Mbak. Kalau boleh tahu tuh jumlah karyawannya berapa sama yang dari karyawan itu tuh yang handle sosmed ada berapa orang? Kalau untuk sosmed kita ada 2 orang, satunya Hmm. SPV yang membalas-balas, admin biasanya sih, tetapi kalau untuk konten ada sendiri. Kita ada content creator satu yang benar-benar untuk semua ya TikTok, YouTube, apalagi itu. Anything yang berbau konten lah dia masuk ke dalam. Hmm. Tapi untuk karyawan kita ada berapa ya? Maybe 12, tergantung Hmm. sih ada part time juga, ada yang part time, tapi kalau full time Oke. I think ada 12. 12, oke. Belasan ya berarti kalau digabung nanti sama part-time ya. Dia digabung betul. Oke. Nah, kalau buat sosmed itu kan aku lihat kayaknya nih lebih sebagian ada yang Instagram sama Pinterest ya. Kalau dilihat dari Mm-hmm. link tree-nya. Nah, itu kalau misalnya Pinterest ini masih aktif sampai sekarang atau gimana? Pinterest selalu aktif, tetapi Hmm? waktu ada kita kan kalau sebagai bisnis coba-coba ya, kita Hmm. follow the trend. Kalau misalnya oh traffic dari sini bagus nih, kita coba waktu itu Pinterest kita mulai masuk tahun 2021. Nah, Hmm. kita coba tuh setiap hari, oh ternyata better once a week. Karena kalau terlalu banyak spam juga kan. Nah, itu Ya. Pinterest masih oke karena trafficnya itu kebanyakan dari Arab, negara Arab sama Rusia gitu. Jadi Oke. ya kita uh, masuknya gitu untuk nambahin followers juga kan. Hmm. Oke, oke. Berarti kalau yang Pinterest emang pasarnya lebih ke luar ya, keluar Indo gitu. Iya Ya, betul. kayak oke. Nah, pas awal-awal nih, awal-awal mutusin buat pakai sosmed gitu. Kenapa milihnya Instagram sama Pinterest? Kan kalau sosmed kan kayak ada, sekarang misalnya TikTok atau mungkin Facebook gitu ya. Kenapa awalnya milihnya spesifik ke sosmed itu? Oke, sebenarnya kita dari pertama kan Instagram, jadi kita Hmm. selalu tetap di Instagram. Tetapi untuk saat ini kita juga masuk ke TikTok.
Sudah masuk ke TikTok dari tahun lalu. Oke. Untuk Pinterest, jadi semua social media kita juga masuk, cuman yang so far yang paling bagus masih Instagram. Instagram dan TikToknya lumayan. Jadi kita tuh selalu ada survei ke customer yang datang ke studio dan kita selalu tanya ini di kakak tahu Lebris dari mana gitu. Nah biasanya orang-orang tanya kan dari Google atau Instagram. Nah Mm-mm. akhir-akhir ini juga banyak yang jawab dari TikTok kak. Oh keren juga, maksudnya berarti TikTok it works karena kan kebanyakan Mm. as we know generasi Z lebih suka ke TikTok ya. Jadi mereka everything search di TikTok. Oke, oh berarti ada TikTok juga. Kalau Facebook ada nggak, Mbak? Facebook sudah lama enggak, itu kebanyakan dari Instagram juga kita ngepostnya di Facebook. Tapi kalau dari Oke. market masuk buying dari Facebook sih belum ada, jarang. Dulu Mm. pernah tapi nggak sering yang Ya, sorry ya. Instagram. Oke, oke. Nah, pas pertama kali pakai apps ini gitu kan, kalau sosmed yang buat bisnis kan agak beda ya, kayak maksudnya mungkin lebih banyak fitur-fiturnya yang lebih susah. Nah, kalau Mbak Sekar dan tim ini biasanya cara belajar menggunakan sosmed itu kayak gimana? Apakah ya udah coba-coba aja atau mungkin ada ikut seminar atau yang lainnya gitu? Cara belajar. Kalau seminar kita ada, karena kan Mm. kita ada yang in charge of konten dan social media perkembangannya gimana. Karena Mm. contoh seperti Instagram kan setiap ini algoritmanya berbeda ya. Ya. Nah, kita ada yang in charge itu setiap per bulan kita kasih, oh ya kamu ikut workshop ini supaya Leblis lebih maju gitu. Karena kita Oke. harus ngikutin juga adaptasi perkembangan teknologi ini. Terus Mm. udah sih seperti itu aja kita ikut workshop. Oke, oke. Tadi kan berarti cukup banyak ya sosmednya ternyata. Nah, mungkin dari Instagram dulu nih yang paling sering digunain gitu. Nah, fitur-fitur di Instagram yang paling sering digunain buat berjualan itu apa sih, Mbak? Mungkin kayak kalau fitur itu kan kayak ada chat atau katalog atau shop atau yang lainnya itu paling sering apa? Kayak live atau yang lainnya? Kalau untuk Instagram, so far masih real, feed, Mm-mm, dan story. Kita mm-mm, selalu, karena kan bunga itu katalognya lumayan ya, jadi mm-mm, per season, per event itu selalu ada dan selalu baru. For example, last year kan dari Hari Ibu, terus lalu ada Christmas, setelah Christmas mm-mm, ada Chinese New Year, setelah Chinese New Year mm-mm. ada Valentine's, habis itu ada Idul Fitri habis ini kan. Ah, ah. Jadi itu katalognya selalu banyak. Nah, waktu itu tahun lalu kita pernah coba masukin ke shop, tapi jarang orang check out from that platform gitu. Mereka Oke. kebanyakan langsung WhatsApp. Karena kan kebanyakan juga kita customer-nya customer Indonesia ya. Ada Mm. beberapa kalau customer luar itu dia langsung by call atau by DM sama Google biasanya. Mereka tahu lebih dari Google kalau orang luar. Nah, mereka juga akhirnya ke WhatsApp gitu. Oke. Oh, karena kalau kalau misal bunga itu kan lebih ke kostum gitu ya, Mbak, banyak beda-beda ya. Ya, Oke, oke. Oh iya, berarti Pak pernah pakai Instagram Shop ya. Dan kalau Instagram Shop itu kan kayaknya nge-link ke website ya. Kalau buat ordernya, jadi nggak bisa langsung via eh, via Instagramnya itu ya kalau order. iya, iya. Hmm. Jadi harus ada domainnya, domain Mm-mm. website itu. Oke, kalau dari Instagram bisa order via DM gitu nggak? Atau akhir-akhirnya harus ke WhatsApp? Kita mempunyai sistem semuanya langsung lewat WhatsApp sih. Hmm, oke. Walaupun bisa, tapi dulu pernah tahun awal-awal, tapi sekarang kita udah WhatsApp aja semua biar WhatsApp aja semuanya ya. ke link. Oke. Nah, kalau di TikTok, Mbak, yang biasa dipakai tuh apa fitur-fiturnya? TikTok live sama posting video. Hanya itu aja ya. Tapi Oh, sekarang oke. dengar-dengar ada story juga di TikTok. Hmm, Tapi kita jarang. ya story-nya cuman ya cuma sama sih, tapi kayak akhirnya video juga ya kalau itu. Oke. Kalau live itu pernah nggak, Mbak? Insta live atau TikTok live? Tuh. Mhm. Sering. Jadi kalau misal kadang-kadang kita juga guide join sama contoh ada event waktu itu yang entrepreneurship day apa-apa gitu lupa. Hmm. Nah, itu kita join sama fellow entrepreneur waktu itu di Hmm. Cirebon. Jadi kita gunakan live sebagai platform seperti itu sih lebih ke interview. Tapi kalau misalnya
untuk sales kita juga lakukan live both di Instagram dan TikTok. Oke. Oke, kalau di TikTok itu kan kalau nggak salah di live kita bisa masukin katalog gitu ya. Jadi pas live orang bisa langsung jual. Nah itu kayak gitu nggak, Mbak? Kalau lagi live? Ya betul. Hmm. Tetapi so far for now TikTok masih belum sih untuk sales. Karena kan sekarang ada TikTok Shop ya. Yap. Karena juga maybe the price karena kita jual premium. Ini masih kendala sih di Ladies Bouquet karena kita jual premium dengan premium quality dan premium price. Jadi kalau masuk di market TikTok itu masih kurang masuk. Tetapi kalau kita masuk ke contoh ke Tokopedia, kita juga live di Tokopedia itu lebih masuk karena kan orang butuh orang kebanyakan ini ada perbedaan di setiap city itu ada perbedaan customer gitu. Jadi customer dari apa sih yang mereka inginkan kalau misalnya contoh di Cirebon lebih banyak mereka sukanya ke studio ya. Tetapi kalau yang di Jakarta di Jabodetabek they're busy with their life so they lebih suka yang simple dan kalau misalnya marketplace lebih simple ya. Jadi kebanyakan situ sih. Jadi so far for now kita banyak di Tokopedia live di situ juga. Oke, sip. Kalau misalnya Pinterest apa tuh fitur yang sering digunain ya? Pinterest video sama picture. Kebanyakan sih picture sama infografik. Karena kan kita juga mau kalau search apa sih SEO ya, SEO di Google, misal buket, kepingin beli buket itu di atas gitu. Nah, dengan caranya sih Pinterest infografik sih. Lumayan ada nyantol gitu. Kalau itu berarti maksudnya kayak di AdSense gitu ya? Diiklanin atau bukan beda? Kita nggak ngiklan sih kalau Pinterest. Kebanyakan apa ya bejo-bejoan lagi gas lagi. So kebanyakan kalau kita cari nih infografik ya apa yang belum ada kan kebanyakan orang ke Pinterest kan cari idea sama infografik kan. Nah jadi kita coba ada yang jadi yang kayak banyak banget itu apa ya buket-buket kecil. Tergantung sih itu laki jadi kita nggak pernah ngiklan di Pinterest. Oke. Kalau misalnya ngiklan biasanya di mana, Mbak? IG, TikTok gitu ya? Iklan. Kita udah lama nggak ngiklan sih. Dulu coba ngiklan di Google, oke, tapi boncos juga. Ngiklan di Instagram udah nggak. Ngaruh banget, udah nggak ngaruh. Tahun 2018 tuh masih oke, Instagram. Cuman bayar berapa itu, 100.000 iklan, masih oke. Tapi kalau for now kita iklan di Tokopedia. Tokopedia marketplace sih. Karena kan mereka search by keywords ya, bukan search by brand. Oke. Nah, berarti dulu waktu pernah kan berarti ya untuk ngiklan di IG mungkin walaupun hasilnya kurang gitu. Nah, kalau misalnya di Instagram sendiri itu Mbak Sekar tuh sering lihat nggak sih kayak ringkasannya misalnya si Labelist Bucket ini berapa yang ngelihat tokonya atau berapa yang lihat postingannya itu sering lihat nggak? Biasanya kan kayak ada dashboardnya, statistiknya tuh sering lihat nggak Mbak untuk sosial medianya? Kalau insight-nya sih aku ada yang bagian itu. Aku selalu ngelihatnya bagian sales. Kalau bagian sales ya. Oke. Kalau ada orangnya sendiri si konten kreator itu. Tapi untuk faktor-faktor itu biasanya tapi tetap dilihat gitu ya sama si orang yang in charge ini. Betul, biasanya di report Kak ini bla bla bla. Misalnya ada wisuda kita ngiklanin, tolong ngiklanin ini untuk 3 hari ke depan. Nah, ternyata salesnya masih segitu atau oh ya nih bagus nih. Tapi kebanyakan sih karena kita udah nggak pakai iklan dari Instagram itu udah nggak bagus. Bagus ya. Oke deh. Nah selanjutnya aku mau nanya paling hambatannya nih pas gunain sosial media kayak gimana sih kan Mbak kan selain di sosial media kayak di e-commerce kayak TikTok terus juga pakai WA bisnis dan website gitu ya. Nah kalau dari sosmed sendiri tuh hambatannya apa sih bandingin sama yang lainnya? Hambatan di bagian everything. Yap. Apa aja? Hambatan pastinya kepingin kita itu masuk di apa dilihat kan followers followers banyak ya lumayan maksudnya banyak lah
Nah, itu kalau misalnya kita lumayan followers dari bukan beli, jadi followers dari awal banget. Nah, Hmm. kepinginnya sih mereka ngelihat kan. Cuman hambatannya for now algoritma nggak jelas, maksudnya ganti-ganti lah. Jadi kita harus follow the trend gitu. Terus habis itu kepinginnya sih dilihat sama followers, dilihat sama not even followers dari non followers juga. Jadi yang susahnya itu sih. Kita harus follow trends, setiap ini Hmm. ganti. Misalnya ada, tahu kan yang apa tren video reels tuh loh. Kan Hmm. banyak sekarang kayak sebelumnya flowers, lagu Miley Cyrus, terus lagu Iya, apalagi iya. yang ya kalau audio-audio gitu kan. Heeh. Jadi kepinginnya gitu sih. Oke, emang Akhir pokoknya trennya harus ngikutin tren banget gitu ya, kayak soundnya lagi trending gitu-gitu ya. betul betul. Oke, oke. Berarti nih, Mbak Sekar sebagai owner UMKM nih, kira-kira percaya nggak sih kalau misalnya e-commerce itu bisa ngebantu Mbak buat majuin usaha Mbak gitu? Kalau secara yakinnya. Mm-mm. Oke. E-commerce e-commerce sih sebenarnya akan membantu banget dikarenakan Hmm. kalau untuk UMKM kan di start mulai aja dulu. Ya, Kalian mulai aja dulu daripada kayak before you have to open store offline store gitu kan. Nah, sekarang ya, kalian pakai online aja bisa jual. Apalagi sekarang yang udah you do live on TikTok, apalagi kalau harganya murah itu orang udah pasti beli. Aku sampai pernah ikut workshop itu seminar, hmm, orang bisa one business bisa live every day dan tiap harinya itu 3 jam, 2 jam sampai 3 jam. hmm, Nah itu kan berarti sekarang teknologinya beda ya, harus adaptasi. Jadi bisa banget sih. Ini e-commerce. Sekarang kan e-commerce kita nggak cuma ngomongin marketplace ya. E-commerce kan ya, bisa kayak Instagram tuh ada ya. online shopnya dan lain-lain. Gitu. Hmm. Oke, oke. Nah, kalau buat spesifik sosmed sendiri gitu, kenapa sih menurut Mbak itu sosmed itu perlu digunain pada usaha Mbak gitu? Selain marketplace mungkin dan lain-lain, kenapa harus sosmed gitu? Supaya people knows you. Ya, So, supaya orang-orang lebih tahu, lebih relevan juga. Sekarang kan kebanyakan kalau hard selling, apalagi contoh Labelist Bouquet dulunya kita hard selling banget kan. ya, Sekarang sudah ada ini. Kita malah sebagai entertaining. Jadi entertaining mm-mm, business juga. Kita entertain oke, people biar mereka follow. Nah, setelah mereka follow, kita kan selalu kasih either educational, entertainment, content. Nah, setelah mereka suka ini bagus ya bagus, mereka akhirnya kecantol beli gitu. Jadi ini ngaruh ya, banget sih sekarang social media. Kalau misalnya kalian jualan tanpa social media, I don't know. Paling ya, ya, I don't think so bakal work. That's my oke, opinion oke. sih. Oke, berarti buat secara dapetin reach atau orang-orang tuh bisa tahu brand Labelist ini paling ngaruh tuh dari mana sih? Dari sosmed kah? Atau dari marketplace? Atau dari mana? Untuk reach sama Hmm, membangun target ya. brandnya gitu ya. Pertama sih kita waktu itu pertama cuman ya follow-follow suruh follow kan. Ya, Kalau suruh follow pertama juga iklan bukan kayak iklan Instagram tapi iklan ke media yang di Instagram. Contoh kayak aku sebut nama aja ya Jakarta Info gitu-gitu, yang media publik itu. Nah dari situ mereka follow dan ngelihat oh ternyata nggak cuma Instagram juga gitu. Jadi sebenarnya setiap platform itu kan ada ya berbeda-beda ya. hmm, Berbeda-beda. Jadi kita ngikutin yang mereka inginkan sih di setiap media platform gitu. oke, oke. Nah, oke, oke. Nah, mungkin selanjutnya tuh pastikan Mbak Sekar punya target kan ya. Misalnya punya nggak sih target kayak per bulan itu harus jual segini, terus nanti harus ada peningkatan di bulan sekian itu pasti ada kan ya kalau untuk target itu. Kalau penjualan ya pasti. Hmm. Apalagi contoh bulan ini dan Desember kita naikin untuk arah sales di Leglis. Hmm. Karena harga harga bunga sudah naik di bulan ini. Oke. Apalagi Valentine's Day kan. Semua itu seluruh dunia. Kalau Desember kan Christmas sama Hari Ibu ya. Ya, Gitu. Jadi setiap bulan beda-beda kita targetin. oke deh. Nah, karena punya target tersendiri nih, apakah sebenarnya sosmed itu bisa ngebantu Mbak untuk kayak jadi
keep tracking gitu salesnya itu udah bagus atau belum. Itu ngaruh nggak Mbak dengan pakai sosmed buat Ngaruh tracking? sih, karena setiap kalau nge-tracking kita kebanyakan kita ada sistem sendiri tracking Hmm, untuk sales kan. Tetapi kalau untuk social media kita emang setiap hari itu selalu put konten di media. Jadi kita nggak jadi contoh misal kita keluarin promo apa, nyantolnya misal karena misal kita post promo hanya di Instagram. Nah, ya. berarti kan dari ada yang WhatsApp atau datang, Kak, aku tahu promo ini. Berarti kan mereka tahu dari Instagram kan. Tapi sebenarnya kita kayak from, apa itu namanya, channel, apa ya? Channel. I forgot the name. Jadi kalau misalnya dari semua platform terus kita Hmm. tahu salesnya berapa dari ini kita enggak sih. Oh enggak ya, oke oke. Oke, sebentar. Oke, nah berarti kalau misal kayak Instagram tadi kan Instagram itu nggak bisa buat orang bisa langsung order di situ kan. Terus juga, tapi kalau TikTok Shop itu kan bisa ya. Nah, menurut Mbak itu ada nggak sih keterbatasan sosial media yang lain gitu? Kan kalau ya tadi kan dalam berjualan atau proses order itu kan panjang ya dari mulai dia beli sampai barangnya itu nyampe ke tangan customer. Nah, apa sih keterbatasan sosmed dibandingin sama mungkin channel penjualan yang lain? Kalau penjualan di sosmed, nggak semuanya kayak marketplace ya. Maksudnya nggak semuanya, especially delivery, di bagian Hmm, delivery. Karena kan kita dari kebanyakan juga bisa kirim bunga fresh keluar kota ya. Nah, ya. itu kalau misalnya kita memakai TikTok Shop kan hanya kayak tidak ada pilihan JNE ya, sorry, aku ngomongin Ya. nama ya. Jadi kayak Hmm, next delivery day itu nggak ada, same day delivery juga nggak hmm, ada. Jadi keterbatasannya itu sih, kalau misalnya TikTok Shop itu bisa membuat kayak ada delivery yang instan, itu bagus banget. hmm. Makanya for now itu masih paling bagus itu marketplace untuk Marketplace. penjualan. Karena kita pakainya fresh product. Oke, nah berarti tadi itu diharapin ada gitu ya fitur di TikTok buat langsung milih same day atau lebih banyak ya lah option delivery-nya. Oke, nah selain itu mungkin ada lagi nggak fitur tambahan yang menurut Mbak tuh harus ada gitu di sosmed-sosmed ini? Hmm, I think sepertinya itu aja sih. Hmm. Kalau karena yang dibutuhkan hanya delivery for now. Delivery. Hmm. Oke, oke. Nah, berarti setelah Mbak make sosmed nih, Instagram kan berarti udah sekitar 4 tahun lebih gitu ya. Nah, apa sih dampak positif yang dirasakan gitu dan apakah udah sesuai dengan harapan Mbak sebelum make sosmed itu? Kalau pakai sosmed, so far so good karena kita Hmm, dapat cuannya dari situ juga. mm, Jadi nggak ada yang mau aku sampaikan sih kalau tentang itu. Oke. Oke deh. Nah, berarti kira-kira bakalan terus pakai sosmed nggak sih? Dan ada mungkin kemungkinan nggak nambah sosmed yang lain tadi. Jadi misalnya aktif aktif lagi Facebook atau yang lainnya. Uh, Kalau insya Allah kalau misalnya kita dapat apa uh, dapat apa kayak ada yang in charge for that platform it's okay. Tapi Hmm. kalau untuk saat ini kita lebih baik memilih dan fokus ke situ. Karena kalau Oh, misalnya kalau ada 10% in charge di konten atau di media ini ya nggak apa-apa, bisa aja semuanya. oke. Oke, tapi akan terus pakai kan ya kalau untuk Instagram atau TikTok yang lainnya. Oke, oke. Nah, mungkin paling yang belum itu, ini sih aku mau nanya tentang engagement. Kan kalau sekarang orang tuh biasanya engagementnya dari kayak misalnya story IG, terus ada interaktif kontennya kayak misal polling atau yang lainnya. Itu tuh sering digunain nggak Mbak? Kayak Oh gitu. ya, pasti. Banyak sekali itu yang dipakai engagement. Kalau enggak, orang sekarang lihat aja deh, orang one person follow berapa ribu Hmm, account. yes. Kalau misalnya kalian nggak engagement, apalagi especially a business ya, bisnis nggak nge-engage dengan followersnya ya udah mati. Maksudnya kayak nggak dilihat lagi gitu loh. Your story bakal, contoh nih kita ngomongin story ya, story-nya Yep. bakal di belakang, dia nggak Hmm. digubris. Kalau misalnya kalian hard sell tanpa
polling tanpa question answer, those things penting banget itu. Oke, penting juga. Oke. Kalau misalnya buat komen, admin Labelist Bucket ini tipe yang kayak balesin orang misalnya komen di postingan katalognya atau gimana? Kalau di postingan ini pasti ikut sih. Jadi kayak kita engagementnya nggak cuma di post kita, tetapi di yang lain Yes. juga. Karena kan dari itu kan kebanyakan orang ngelihat komen kan. Orang kalau Mm-mm. ngelihat video something, video viral, misalnya ngelihat komen, oh ada label di situ, klik. Mm-mm. Jadi komennya di semuanya. Mm-mm. Oke. Selanjutnya kalau buat ini deh, buat direct message gitu atau pokoknya yang isinya tuh cuman seller antara seller dan buyer itu biasanya si buyer itu nanyain apa aja sih kan kayak kalau bunga itu kan tadi ya kostum banget. Nah, buyer itu biasanya Hmm. nanyain apa tuh di direct message? Kebanyakan ready nggak? Oke. Itu Bunga. artinya orang dadakan, orang mau beli Eh, dadakan. eh, Kebanyakan ya kalau labelis itu, apalagi bunga, orang yang so far 70% lah, 70% yang beli cowok. eh. Kan? Nah, 70% itu kebanyakan cowok itu ini stereotip aja sih, pelupa. Nah, Eh. therefore banyak orang yang dadakan, banyak customer yang beli dadakan gitu. Jadi Mm. kebanyakan pertama question tuh ready nggak? Kedua, Hmm. tahan berapa lama? Kebanyakan gitu. Artinya buganya tahan berapa lama? Mm-mm. Oke. Sering ada ini yang ini nggak sih Mbak kayak dia nggak tahu gitu minta saran lah ya misalnya yang bagus tuh apa yang Oh yang ya, warna yang bagus apa itu juga sering ya kayak gitu. sering. Jadi setiap admin bakal happily assist setiap customer. Jadi kalau misalnya customer, aku mau ini, misal nih untuk pre-wed, foto pre-wed Nah, atau foto engagement. Kan ini lebih detail ya. Jadi kayak, oh baju kebaya aku ini tempatnya seperti ini bagusnya apa kak? Atau mau apa ya birthday. Jadi ngikutin juga. Jadi, dan kita bisa assist dan sampai detail. oke. Oke deh. Kalau misalnya Lebelis ini dia kayak ikut komunitas-komunitas gitu nggak, Mbak? Kalau komunitas kita enggak sih, ada sih kayak komunitas perangkai, komunitas Hmm, di Indonesia tapi kita nggak ikut. oke. Kalau misalnya sosmed ini menurut Mbak itu memudahkan proses sharing nggak sih? Maksudnya eh, dengan pakai sosmed nih, kira-kira menurut Mbak itu orang-orang bakal lebih mudah sharing kayak kayak ngasih tahu, oh ini ada Lebelis di sini ada nge-share gitu. Menurut Mbak gimana? Iya pastinya dengan itu orang lebih tahu kan. Dan Hmm. setiap hari kita selalu ada sistem. Jadi sistem di manapun, tapi for now kita ngomongin WhatsApp deh. Kalau Ya. WhatsApp, Instagram yang daily use ya, di daily use itu selalu ada kayak daily situation of, jadi florisnya lagi ngapain, kita videoin gitu, ada yang in charge. Jadi semuanya biar tahu, oh nggak cuma jualan, tetapi juga dikasih tahu nih gimana caranya caranya ngerangkai atau gimana gitu. Jadi Hmm. biar mereka lebih tahu, lebih dekat sama brandnya juga. Oke. Oke. Oh ya, tadi kan katanya berarti order itu banyak di WhatsApp ya. Berarti untuk kayak payment shipping itu berarti di luar sosial media ya. Betul sekali. Tetapi kalau misalnya marketplace ya pasti di marketplace. Tapi kalau misalnya Marketplace. dari social media, mereka Mm-mm. belinya di WhatsApp itu WhatsApp. semuanya di WhatsApp. Mm. Berarti kalau yang TikTok Shop itu belum ya, belum mulai untuk kayak. Belum mulai. Doain Oh, aja. ya, ya sekarang mulai pada ke TikTok juga ya soalnya. Nah, Betul lihat. betul. Mm. Oke deh, kayaknya udah cukup sih pertanyaan. Oh ya paling ini aku lupa nanya, aku nggak tahu Mbak Sekar tuh umur berapa ya sama Mbak Putri mungkin. Nah, ya masih muda sih, masih 17 tahun. Wah, Just kidding. tambah tambah. Iya. Jadi tambah tambah 10. Oke. Aku 26 si Kak Mbak Putri itu 30 hampir. Oh, oke. Oke deh, ya udah. Kayaknya untuk pertanyaan aku segitu aja. Thank you banyak banget Mbak Oke, Sekar udah luangin waktunya. you're welcome.
you banget. Thank you udah bantuin skripsi aku. Oke deh, kalau misalnya Ya, Baskar ada kegiatan lain boleh dilanjutin. Salam buat Tante Evi dan orang-orang di rumah. oke, 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 thank you. yuk, Bye. dadah. Bye. Malu, malu banget.